Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala Indonesia. Bertemu lagi bersama saya Riza Rahma yang akan membawakan berita-berita terkini dalam program Hot News. Pemirsa, melalui informasi pertama, perkembangan kasus COVID-19 di Kota Balikpapan mengalami kenaikan dalam waktu beberapa hari belakangan ini berdasarkan infografik Provinsi Kalimantan Timur Kaltim. Kondisi Kota Balikpapan saat ini ditingkatkan menjadi zona merah. Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Masud menyampaikan perkembangan terakhir kasus COVID-19 di Kota Balikpapan. Menurut data Satuan Tugas COVID-19 Kota Balikpapan pada 1 Februari kemarin, telah terjadi penambahan sebanyak 40 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga secara status Kota Balikpapan berada di zona merah. Melalui rapat Forkopimda, Pemkot berencana akan mengeluarkan surat edaran dan pemberlakuan kegiatan di masyarakat, termasuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain itu, nantinya juga akan ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Tujuannya untuk mengantisipasi penularan yang lebih besar. Ini tujuannya adalah untuk menekan penularan yang lebih besar lagi. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ya bos ya? Pembatasan seperti apa? Ya nanti dikeluarkan melalui surat edaran, termasuk pemberlakuan di tempat-tempat umum. Ya mungkin jam-jamnya termasuk pemberlakuan berapa persen. Bukan berarti ditutup loh ya. Bukan berarti ditutupannya, ada pemberlakuan dan syaratnya juga. Setiap kegiatan yang harus prokesnya diperketat. Termasuk PTM tetap, tapi bagi sekolah yang terkonfirmasi atau ada yang ditemukan kasus positif, nah kelasnya itu yang akan ditutup selama 5 hari. Nanti kita melihat situasinya lagi. Jadi tidak ditutup, jadi ada pembatasan. Ya. Dari Balikpapan, Muhammad Ato, CNBTV melaporkan. Informasi kedua, pemirsa, perseteruan di internal Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Keadilan Sejahtera PKS Balikpapan, yaitu Syukri Wahid dan Amin Hidayat, terus berlanjut. Melalui kuasa hukumnya Agus Amri, secara resmi Syukri Wahid dan Amin Hidayat mengajukan gugatan dan ganti rugi material melalui Pengadilan Negeri PS. Perseteruan di internal Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Balikpapan yaitu Syukri Wahid dan Amin Hidayat terus berlanjut. Melalui kuasa hukumnya Agus Amri, secara resmi Syukri Wahid dan Amin Hidayat mengajukan gugatan dan ganti rugi material melalui Pengadilan Negeri. Melalui sidang Majelis Penegakan Disiplin Partai PKS Balikpapan November 2021 lalu yang memutuskan bahwa kedua kadernya diberhentikan dari kader PKS. Syukri Wahid yang juga politisi senior memastikan akan membawa perkara pemberhentian dirinya dan Amin Hidayat ke jalur hukum secara perdata maupun pidana. Sementara itu, Agus Amri sebagai kuasa hukum Syukri Wahid dan Amin Hidayat mengatakan, perlu disampaikan bahwa MPDP PKS Kota Balikpapan ini banyak sekali keganjilan dalam prosesnya. Langkah hukum ini segera dilakukan untuk pengujian dan evaluasi terhadap permasalahan yang ada saat ini. Sejauh ini, ternyata di tingkat wilayah, benar yang disampaikan Syukri Wahid dan Amin Hidayat bahwa status mereka digantung. Dengan sangat menyesal, persoalan ini dibawa ke jalur hukum. Baik terkait aspek prosedur bagaimana proses ini dijalankan dan aspek material yang merupakan substansi atau hal-hal yang dituduhkan oleh klien kami. PDP dan saya sudah lakukan dalam jumlah 13 halaman itu. Nah sampai hari ini saya tidak mungkin melakukan negosiasi karena saya sudah kami itu dapat kami raih baik dalam aspek putusan hukum di internal dan juga proses yang saya alami dari awal hingga akhir sudah saya jelaskan mengandung unsur-unsur yang membuat kerugian bagi saya baik secara material dan imaterial, sehingga hari ini bersama rekan saya insya Allah sudah akan menyerahkan seluruhnya proses ini kepada kuasa hukum kami Bapak Agus Amri dan rekan-rekan untuk menjadi pendamping hukum kami, dan saya pun telah memberikan kuasa kepada Mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Syukri Wahid tadi. Jadi kami sebenarnya hanya ingin mencari kepastian hukum gitu kan. Setelah apa yang diputuskan di awal November bahwa kami sudah diberhentikan dari PKS gitu kan. Namun kami sudah memberikan juga eksepsi keberatan itu melalui
jalur internal gitu kan. Dari Balikpapan, Muhammad Ato, CMB TV melaporkan. Informasi selanjutnya, DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan PT Pertamina dan sejumlah organisasi perangkat daerah DPD terkait dampak perluasan kilang minyak atau proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP kilang Balikpapan Pertamina di Kalimantan Timur kali pada Senin 31 Januari 2022. RDP yang digelar DPRD Kota Balikpapan ini menghadirkan PT Pertamina, Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Dinas Perhubungan Balikpapan dan Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan, serta Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi mengatakan, RDP hari ini membahas tindak lanjut di kawasan sekitar sekolah SMA Patra Dharma, persoalan terhadap dampak pembangunan dari proyek RDMP, yaitu akibat jalan rusak, parkiran kendaraan yang semeraut, dan juga banyaknya pedagang kaki lima yang tidak tertata. Dan dampak terhadap proyek ini yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan serta gedung yang ada di kawasan tersebut. Iwan juga menyampaikan, hari ini mereka mendengar kembali respon dari pihak PT Pertamina untuk segera melakukan perbaikan. Apalagi disebutkan, pengerjaan itu sudah mau dilelang. Pihaknya menunggu komitmen tersebut. Apalagi lokasi tersebut dilintasi warga yang mau ke masjid, ke gereja, dan sekolah. Tidak sedikit warga mengalami kecelakaan lantaran jalan yang rusak. Meski tidak sampai ada yang berakibat fatal, namun ini sangat berbahaya. PT Pertamina harus betul-betul memasang mata, telinga, dan segera memberikan respon terhadap persoalan ini. Dan tidak perlu sampai sekian lama. Ya, hari ini kita melakukan tindak lanjut persoalan dari kawasan di sekitar SMA Patra Dharma, persoalan terhadap dampak terhadap pembangunan dari proyek RDMP. Yang pertama, jalannya itu rusak, kemudian juga parkiran kendaraan yang semeraut, kemudian juga banyaknya PKL yang tidak tertata, dan dampak terhadap pembangunan ini yang memberikan kerusakan kepada bangunan dan gedung yang ada di kawasan tersebut. Nah, hari ini kami mengundang pihak PT Pertamina beserta stakeholder terkait ya, dan juga dari pihak pemerintah kota, ada dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Perhubungan, dan dari Dinas PU, dan juga dari Komisi 3. Kami juga kan ternyata kesepakatan awal itu sudah terjadi di tahun 2020 bahwa pihak PT Pertamina akan memberikan perbaikan atensi terhadap persoalan di kawasan tersebut. Tapi sampai hari ini 2022 hampir menjelang 2 tahun responnya tidak ada. Nah, hari ini kami mendengar kembali respon dari pihak PT Pertamina untuk segera melakukan perbaikan. Katanya juga sudah mau dilelang, kemudian sudah ada rencana aksinya. Sudah tunggu komitmen itu. Bayangkan ya, di daerah situ dilintasi mereka yang mau ke masjid, ke gereja, ke sekolah. Tidak sedikit yang jatuh gitu. Sebenarnya tidak sampai ada yang akibat fatal ya. Tapi ini kan sangat berbahaya. Kita menginginkan PT Pertamina untuk lebih responsif lah, untuk lebih mengedepankan nuraninya lah terhadap dampak-dampak yang terjadi terhadap proyek ini. Dari Balikpapan, Muhammad Ato, CNB TV melaporkan. Itulah ragam informasi seputar Kota Balikpapan yang kami rangkum dalam program Hot News. Dapatkan ragam informasi update lainnya melalui kanal CNB TV dan sosial